Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 10. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai pengendalian sistem informasi. Dengan 3 sub materi utama yaitu keamanan pada sistem informasi, menciptakan lingkungan pengendali, dan memastikan kualitas sistem. Untuk materi pertama yaitu keamanan pada sistem informasi, saya sendiri yang akan membacakannya. Sistem informasi adalah hal yang mudah diserang sehingga menyebabkan kegagalan sistem. Failat sistem bisa disebabkan oleh perangkat keras komputer yang rusak, tidak dikonfigurasi dengan benar, atau rusak akibat penggunaan yang tidak semestinya, dan berbagai hal lainnya. Sistem mudah diserang karena yang pertama, kerentanan internet. Yang kedua, bad software, diantaranya virus, worms, trojan, horse, dan spyware. Yang ketiga, disebabkan oleh hacker atau biasa dikenal dengan istilah cybercrime. Hacker biasanya akan melakukan penipuan dan mengintai semua hal yang dilakukan oleh server sistem informasi. Selain itu, mereka juga melakukan seperti manipulasi data dan pencurian data yang penting bagi sebuah perusahaan. Yang keempat, disebabkan oleh ancaman dari pihak internal, sehingga bocornya sistem informasi. Yang kelima, software yang lemah juga menjadi alasan sistem mudah diserang atau rusak. Berikutnya, kami akan mempresentasikan mengenai kontrol keamanan sistem informasi. Sistem informasi dapat dikontrol dengan 10 kontrol. Yang pertama ada kontrol administratif. Kontrol administratif dimaksudkan untuk menjamin bahwa seluruh kerangka kontrol dilaksanakan dengan SOP yang sebenarnya. Kontrol ini mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama, mempublikasikan kebijakan kontrol yang membuat semua pengendalian sistem informasi dapat dilaksanakan dengan jelas dan serius oleh semua pihak dalam organisasi. Yang kedua, prosedur yang bersifat formal dan standar pengoperasian disosialisasikan dan dilaksanakan dengan tegas. Yang ketiga, perekrutan pegawai secara berhati-hati diikuti dengan orientasi pembinaan dan pelatihan yang diperlukan. Yang keempat, supervisi terhadap para pegawai. Yang kelima, pemisahan tugas-tugas dalam pekerjaan dengan tujuan agar tak seorang pun dapat menguasai suatu proses yang lengkap. Yang kedua ada kontrol pengembangan dan pemeliharaan sistem. Pada kontrol ini, peran teknisi auditor sangat penting. Auditor sistem harus dilibatkan dari masa pengembangan hingga pemeliharaan sistem untuk memastikan bahwa sistem benar-benar terkendali, termasuk dalam hal otorisasi pemakaian sistem. Selanjutnya ada kontrol pada operasi. Kontrol operasi dimaksudkan agar sistem beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya ada proteksi fisik terhadap pusat data. Untuk menjaga hal yang tidak diinginkan terhadap pusat data, faktor lingkungan yang menyangkut suhu, kebersihan, kelembapan udara, bahaya banjir, dan keamanan fisik ruangan perlu diperhatikan dengan benar. Selanjutnya ada kontrol perangkat keras. Kontrol pada perangkat keras untuk mengantisipasi kegagalan sistem komputer. Terkadang organisasi menerapkan sistem komputer yang berbasis toleran terhadap kegagalan. Sistem ini dapat berjalan sekaligus terdapat gangguan pada komponen-komponennya. Selanjutnya ada kontrol akses terhadap sistem informasi. Teknisi akan membatasi pembatasan terhadap akses terhadap sistem. Teknisi akan memberikan semacam kunci akses yang hanya dapat digunakan oleh beberapa orang saja. Setiap pengakses atau pemakai dilengkapi dengan nama, pemakai, dan password. Selanjutnya ada kontrol terhadap akses informasi. Sama seperti hal sebelumnya, teknisi atau auditor sistem akan membatasi pihak-pihak yang bisa mengakses informasi yang penting. Selanjutnya ada kontrol terhadap bencana. ZUAS membagi rencana pemulihan ke dalam 4 komponen. Yang pertama, rencana darurat, rencana cadangan, rencana pemulihan, dan yang terakhir adalah rencana pengujian. Selanjutnya adalah kontrol terhadap perlindungan terakhir. Kontrol terhadap perlindungan terakhir dapat berupa rencana pemulihan terhadap bencana dan asuransi. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Tiara Algerinezia dengan NIM 1905-1911 ingin membahas mengenai materi lanjutan dari kontrol keamanan sistem informasi, yaitu kontrol aplikasi.
Kontrol aplikasi adalah kontrol yang diwujudkan secara spesifik dalam satu aplikasi sistem informasi. Wilayah yang dicakup oleh kontrol ini meliputi yang pertama, kontrol masukan. Kontrol masukan digunakan untuk menjamin keakurasian data, kelengkapan masukan, dan validasi terhadap masukan. Dan yang kedua yaitu kontrol pemrosesan. Kesalahan dalam pemrosesan bisa terjadi sekalipun program dibuat dengan hati-hati agar bebas dari kesalahan. Kesalahan juga bisa terjadi karena gangguan pada komponen-komponen pemrosesan. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap kebenaran hasil pemrosesan kadang-kadang perlu dilakukan sehingga kalau terjadi hal-hal yang tidak benar segera diketahui. Dan yang ketiga, kontrol keluaran. Kontrol keluaran dilakukan secara manual untuk memastikan bahwa hasil pemrosesan memang sesuai dengan yang diharapkan. Keempat, kontrol basis data. Kontrol terhadap basis data antara lain dengan cara yang pertama, penerapan kebijakan backup dan recovery. Yang kedua, penanganan transaksi melalui mekanisme rollback dan commit. Yang ketiga, otorisasi akses. Dan lima, kontrol telekomunikasi. Telekomunikasi merupakan komponen yang paling lemah dalam sistem informasi. Penyadapan informasi dapat dilakukan melalui sarana ini dengan cara menyergap gelombang radio dalam sistem tanpa kabel atau wireless, atau dengan cara menyadap jalur fisik dalam jaringan. Untuk mengantisipasi keadaan seperti ini, kontrol terhadap telekomunikasi dapat dilakukan dengan cara mengenkripsi informasi sehingga penyadap tidak dapat membaca informasi yang sesungguhnya. Teknik checksum juga bisa diterapkan pada data yang vital untuk mendeteksi apakah telah terjadi perubahan pada data atau tidak. Selanjutnya, menciptakan lingkungan pengendali. Lingkungan pengendalian suatu organisasi mencerminkan keseluruhan sikap, kesadaran, dan tindakan para anggota dewan pengawas, manajemen, dan pemilik organisasi sehubungan dengan pentingnya pengendalian dan penekanannya pada organisasi. Secara umum, lingkungan pengendalian ini menyediakan pola bagi terciptanya pengendalian dalam sistem informasi dan pencatatan dalam organisasi. Nah, sekian dari presentasi saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi presentasi mengenai memastikan kualitas sistem yang merupakan materi terakhir pada presentasi kali ini. Kualitas sistem informasi berpengaruh atas keberhasilan pengembangan sistem informasi. Dalam mewujudkan sistem informasi yang berkualitas, idealnya telah melalui fase quality assurance dan control. Fase ini merupakan fase untuk memastikan kualitas sistem informasi yang telah diproduksi atau telah melewati fase development. Dapat dibayangkan jika sistem informasi yang tidak berkualitas diterapkan di organisasi. Kondisi ini dapat menyebabkan informasi yang dihasilkan tidak memiliki value, tidak valid, tidak dapat membantu proses pengambilan keputusan, tidak dapat menyelesaikan permasalahan organisasi, bahkan tidak bisa mengolah dan menghasilkan informasi. Maka diperlukannya sistem informasi yang berkualitas. Jika sistem informasi tidak berkualitas, maka informasi tersebut tidak memiliki value, tidak valid, dan dapat menimbulkan beberapa masalah. Nah, pada umumnya, ada kriteria dan parameter yang dapat dijadikan panduan yang dilakukan oleh Quality Assurance Analyst atau engineer dalam memastikan kualitas sistem informasi tersebut. Kriteria dan parameter yang menjadi ukuran kualitas sistem informasi didapatkan melalui serangkaian kegiatan atau aktivitas dengan menggunakan metode tertentu yang telah dipilih. Dengan adanya aktivitas ini, tujuan untuk melihat apakah sistem informasi yang dihasilkan telah konsisten dengan requirement yang didefinisikan dan telah memenuhi ekspektasi user yang menggunakannya, serta fleksibel, adaptif, reliable, dan robust. Mungkin sekian materi dari saya dan penutup pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian dalam materi dan salah penyampaian dari saya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.